Permisi Bu, Ya, selamat pagi Bu. siang pagi. Apa kabar Daniel? Puji Tuhan lumayan baik Bu. Alhamdulillah. Silakan duduk. Silakan masuk. Silakan duduk, Mas. Terima kasih Bu. Mau duduk di mana? Di sini aja Bu. Apakah sudah merasa nyaman duduknya? Nyaman aja sih Bu. Oh iya, terima kasih ya kalau sudah nyaman. Iya Bu. Baik, sebelum kita konseling pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya konseling kita ini masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Daniel sudah datang memenuhi panggilan Ibu untuk konseling hari ini. Iya Bu. Ya. Kalau boleh tahu alamat Daniel di mana, Nak? Di Jalan Gopos 14 Bu. Oh, Daniel ikut orang tua atau kos sendiri? Ikut orang tua Bu di rumah, sama ada abang saya juga. Daniel kalau berangkat ke sekolah naik apa, Nak? Diantar papa saya Bu, naik motor. Oh iya. Berarti Daniel nggak pernah lambat dong ke sekolah. Iya Bu. Karena alamat Daniel itu nggak terlalu jauh dari alamat sekolah kita. Iya Bu. Kecuali kalau ada turun hujan pagi-pagi sekali, barulah saya kadang ada terlambat karena menunggu hujan reda dulu kan, baru berangkat. Kemarin SMP-nya Daniel kalau boleh tahu di mana, Nak? Di SMP Betel Palangkaraya Bu. SMP Betel itu alamatnya di mana, Nak? Jalan Aries, dekat Jalan Galaksi Bu. Oh iya, soalnya ibu baru-baru dengar juga SMP Betel itu. Kalau boleh tahu, kemarin Daniel masuk SMA 4 Palangkaraya ini apakah kemauan sendiri atau kemauan orang tua atau Daniel ikut-ikutan teman? Jujur ya Bu, sebenarnya saya awalnya maunya masuk ke SMA 3 Palangkaraya sih Bu. Tapi karena saya nggak masuk zonasinya, makanya pada akhirnya saya memutuskan untuk memasuki SMA Negeri 4 Palangkaraya Bu. Karena ternyata di sini juga ada beberapa teman SMP saya. Walaupun kami tidak ada yang satu kelas, tapi kami masih sering bertemu saat jam istirahat, upacara hari Senin, sama saat apa dulu namanya, senam pagi hari Jumat. Iya, semoga Daniel bisa sukses ya sekolah di SMA 4 Palangkaraya. Amin Bu, terima kasih. Sebelumnya Daniel pernah nggak masuk atau datang ke ruang BK? Pernah sih Bu, waktu mengantar data awal masuk, dan juga pernah saya mengantar absen ke ruang BK ini. Oh iya, maaf ya karena itu baru-baru jadi ibu tuh masih belum terlalu kenal dengan siswa baru karena Daniel ini kan kelas 10. Iya Bu, Iya. walaupun saya udah 1 semester, tapi karena masih kelas 10 masih terbilang baru juga. Iya benar. Tadi sebelum ke ruangan ini Daniel sudah bilang ke teman-temannya di kelas kalau Daniel ke ruang BK. Sudah Bu, sudah saya bilang. Dan teman saya itu bingung juga, ditanya, "Loh Dan, kenapa kamu dipanggil ke ruang BK? Habis ngelakuin apa kamu?" Begitu. Oh iya. Sebelum datang ke ruangan ini Daniel tadi belajar apa, Nak? Mata pelajaran seni budaya Bu. Gimana pelajaran seni budaya? Lumayan menyenangkan sih Bu.
karena cara mengajar gurunya bagus, mudah saya pahami, Bu. Syukurlah kalau begitu. Ya, Bu. Maaf, Bu, bolehkah saya bertanya? Saya dipanggil ke ruang BK pada hari ini tuh alasannya apa ya, Bu? Oh ya, maaf ya nak, ibu manggil Daniel ke ruang BK ini karena ibu ini jarang rasanya ngobrol-ngobrol dengan Daniel akhir-akhir ini. Makanya Daniel ibu panggil, tapi kita santai aja ya nak. Iya, Bu. Daniel apakah merasa nyaman di ruang BK ini? Nyaman aja sih, Bu, karena ruangannya dingin, rapi, bagus, dan suasananya juga tenang. Oh iya, terima kasih ya nak. Apa perasaan Daniel setelah menerima surat panggilan ibu kemarin? Setelah menerima panggilan ibu kemarin tuh, jujur ya, Bu, saya sempat bertanya-tanya gitu, kenapa ya saya dapat surat panggilan dari BK? Padahal seingat saya tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah melanggar tata tertib apapun di SMA 4 ini. Lalu semua mata pelajaran saya juga aman semua. Jadi saya bingung, kenapa saya dipanggil ke ruang BK? Daniel, ibu panggil ke ruang BK ini bukan berarti Daniel ada masalah ya. Ya, Bu. Ya, Daniel takut nggak di ruang BK ini nak? Tidak, Bu. Karena guru BK di sini baik-baik semua, ramah-ramah semua, dan juga karena saya tidak merasa pernah melanggar tata tertib apapun, jadi saya yakin ketika saya ke ruang BK ini tidak akan dimarahi ataupun dihukum oleh guru-guru BK di sini, Bu. Jadi saya tidak merasa takut gitu. Terima kasih ya nak. Kamu sudah datang ke ruang BK, bisa kapanpun juga. Kamu bisa berkonsultasi, kamu bisa curhat, ataupun kamu bisa bersilaturahmi ke ruang BK, ya kan? Iya, Bu. Soalnya tugas ibu di sini memberi layanan kepada semua siswa. Bagi siswa yang mungkin ada masalah atau bagi siswa yang perlu bimbingan untuk mengambil suatu keputusan, ya. Iya, Bu. Jadi begitu ya, Bu, tugas guru BK. Iya Baik, nak, baiklah kalau begitu. iya nak. Iyalah begitulah tugas ibu sebagai guru BK nak. Sekarang ibu mau tanya, menurut kamu apa peran guru BK dan siswa dalam proses konseling ini? Menurut saya, Bu, Ya, kalau menurut saya sih, Bu, guru BK itu adalah guru yang tugasnya membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Apakah benar, Bu? ya, sebenarnya yang kamu jawab itu masih belum tepat, nak. Di sini ibu sebagai guru BK berperan sebagai fasilitator. Kamu bisa menemukan jalan dari masalahmu, keluar dari masalah yang kamu hadapi. Seperti itu, nak. Jadi seperti itu ya, Bu. Baiklah kalau begitu saya akan berusaha aktif dalam proses konseling ini, Bu. Ya, Akan tetapi saya tidak mau teman-teman saya tahu akan masalah saya, Bu. Apakah tidak apa-apa? ya, aman, nak. Kalau masalah itu kamu jangan khawatir, karena guru BK itu mempunyai kode etik. Jadi masalahmu tidak ada yang tahu terkecuali ibu dengan kamu. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Begini nak, sebelum kita membahas masalahmu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu.
apakah 45 menit sudah cukup untuk konseling kita hari ini? 45 menit ya Bu. Iya. Saya rasa sudah cukup aja sih Bu, bahkan mungkin sudah lebih dari cukup Bu. Iya. Jika nanti proses konseling ini belum selesai, Ya Bu. dari kesepakatan kita 45 menit tadi, Daniel bisa datang lagi kapan saja ya. Ya Bu. Bu, masalah atau pembicaraan kita ini apakah ada guru lain yang tahu Bu? Tidak ada, nak, aman. Daniel, ibu ingin mendengar tentang diri Daniel. Ibu boleh tahu nggak aktivitas Daniel hari ini setelah bangun tidur pagi tadi? Jadi setelah saya bangun tidur, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberi nafas kehidupan. Lalu saya berdoa, kemudian mandi dan siap-siap berpakaian, lalu sarapan dan membantu mama saya menyapu rumah Bu. Setelah itu baru saya siap-siap untuk berangkat sekolah, untuk belajar, untuk ilmu. Apa yang Daniel rasakan saat ini, nak? Bahagia aja sih, senang. Alhamdulillah, nak. Puji Tuhan Bu. Daniel berkaitan dengan dipanggilnya Daniel ke ruang BK, ibu mendapat informasi dari guru, dari teman-teman Daniel, dari hasil AKPD ibu, ada beberapa yang ibu konfirmasi ke Daniel, makanya Daniel ibu panggil. Kalau boleh tahu, itu data berkaitan dengan apa ya Bu, sehingga saya dipanggil hari ini? Apakah Daniel di kelas sering diam? Setelah saya ingat-ingat, iya sih Bu, saya sering menyendiri di kelas Bu, karena saya bingung mau ngobrol apa sama teman-teman yang lain Bu. Kenapa Daniel sering menyendiri di kelas? Karena saya nggak berani Bu bergabung dengan teman-teman yang lain. Saya merasa takut dan tidak berani Bu jika bersama teman-teman yang lain. Rasanya tidak nyaman aja gitu Bu kalau saya dengan teman-teman yang lain. Menurut Daniel, suka menyendiri itu Daniel merasa nyaman. Tidak sih Bu, saya saat menyendiri tidak merasa nyaman. Tapi saat saya bersama dengan teman-teman yang lain, saya juga merasa tidak nyaman Bu. Lebih baik saya menyendiri maupun bersama teman-teman, saya sama-sama merasa tidak nyaman Bu. Selama ini Daniel curhat atau bercerita dengan siapa saja? Di kelas saya cuma punya satu teman Bu, karena cuma dengan dia saja saya merasa nyaman, merasa cocok. Kalau sama teman-teman yang lain, saya selalu merasa tidak nyaman Bu. Jadi kalau saya ada masalah, saya cuma curhatnya ke dia aja. Saat ini apa perasaan yang kamu rasakan, Daniel? Jadi Bu, karena saya juga tidak mengerti kenapa saya bisa begini Bu, merasa tidak nyaman saat dengan teman-teman yang lain Bu. Perasaan tidak nyaman tuh rasanya seperti muncul rasa malu dan takut Bu. Terlebih kalau saya disuruh maju ke depan untuk menjawab soal Bu, saya pasti merasa takut salah, sehingga saya menjadi grogi dan akhirnya malah menjadi bahan tertawan teman-teman yang lain. Apakah sering Daniel merasakan hal tersebut? Seperti itu, boleh diceritakan? Hampir setiap hari Bu, saya merasakan itu di kelas. Saya merasa canggung dan minder, bahkan untuk mendekat dan bergabung dengan teman-teman yang lain Bu, saya merasa takut Bu. Menurut saya sepertinya itu disebabkan karena dulu sampai sekarang pun ayah saya selalu membandingkan saya dengan abang saya Bu.
itu membuat saya selalu merasa kurang percaya diri, Bu, karena saya berpikir bahwa orang lain pun berpikir demikian, Bu. Apa yang ayahmu selalu bandingkan Daniel dengan abangnya? Yang selalu ayah saya bandingkan adalah prestasi belajar dan badan abang saya yang tinggi besar, Bu. Bahkan ayah saya berpikir kalau abang saya sudah lulus SMA pasti cocok masuk polisi, Bu. Selain abang saya yang pintar, dia juga punya kelebihan fisiknya hampir sempurna itu kan, Bu. Jadi sangat cocok untuk menjadi polisi. Sedangkan saya, kalau buat ayah saya, Bu, saya kalau sudah lulus mau jadi apa gitu, prestasi pas-pasan, badan gua juga tidak sesempurna abang saya, Bu. Jadi seakan-akan buat ayah saya, abang saya tuh masa depannya cemerlang karena mempunyai kelebihan-kelebihan itu, Bu. Sedangkan saya seakan-akan masa depan saya itu pasti suram, Bu, karena tidak sepintar dan tidak memiliki badan sebagus abang saya, Bu. Kalau boleh tahu, abang Daniel itu sudah kerja atau masih kuliah? Sudah masuk kepolisian, Bu, sesuai dengan yang diharapkan ayah kami. Berarti kemauan ayah Daniel terwujud ya, abangnya masuk polisi. Iya, Bu, dan kebetulan itu juga memang impian abang saya juga, Bu. Kalau begitu, apakah Daniel benci dengan ayahnya yang selalu membandingkan Daniel dengan abangnya? Walaupun ayah saya bertindak seperti itu, tapi saya tidak membencinya, Bu, karena bagaimanapun juga kan dia ayah saya, Bu, yang telah membesarkan dan menafkahi saya dari kecil hingga sampai sekarang, Bu. Jika tidak ada ayah saya, pasti saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang, Bu. Maka dari itu saya tidak pernah membencinya dan tetap menyayanginya, Bu. Itu baru anak hebat yang menghormati orang tuanya, ya kan? Iya, Bu, terima kasih. Ya. Ada yang mau ibu tanyakan lagi dengan Daniel dalam cerita tadi. Daniel merasa tidak nyaman di hadapan teman-teman di kelas, apalagi kalau maju di depan kelas. Iya, Bu, itu yang selalu saya rasakan, Bu, di kelas. Saya memang merasa tidak berani, Bu, kalau disuruh maju ke depan, tampil dan bicara di depan teman-teman yang lain, Bu, di kelas. Hal itu membuat saya merasa tidak nyaman, Bu. Membuat saya merasa grogi dan malu, Bu. Menurut Daniel, teman-temannya di kelas baik enggak terhadap Daniel? Sebenarnya mereka baik sih, Bu. Selalu ramah juga ke saya. Terus terkadang saat saya butuh bantuan, mereka membantu saya, Bu. Nah, Tetapi kenapa Daniel? tapi malah saya pribadi, Bu, yang merasa kalau bentuk fisik saya tidak sempurna sehingga teman-teman saya menjauhi saya dan tidak ingin berteman dengan saya, Bu. Saya pribadi yang takut berlebihan dan takut salah, Bu, di hadapan teman-teman yang lain, Bu. Jadi sebenarnya itu hanya pikiran dan perasaan Daniel saja. Iya, Bu, karena saya merasa bentuk fisik saya tidak sesempurna teman-teman yang lain dan abang saya, makanya saya minta berteman dengan teman-teman yang lain, Bu. Baiklah, sekarang coba Daniel bayangin apa yang akan terjadi jika pikiran negatif itu selalu ada dalam diri Daniel. Saya akan menjadi orang yang penakut dan tidak percaya diri.
Terus setelah dipanggil ini, ada nggak solusi yang didapat dari Daniel? Solusi yang saya dapat, Bu, saya akan berusaha membuang pikiran-pikiran negatif saya, Bu. Karena sebenarnya teman-teman saya di kelas baik semua, Bu. Justru malah saya yang berpikir kalau mereka tidak seperti itu, Bu. Daniel kurang percaya diri, kira-kira apa yang bisa Daniel perlihatkan ke orang lain dan yang bisa Daniel tunjukkan? Kalau dari sekarang ya, Bu, saya giat belajar, Bu, dan saya akan berusaha meningkatkan kemampuan olahraga saya, Bu, terutama di bidang catur, Bu, karena saya rasa saya punya talenta dan kemampuan di bidang itu, Bu. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa seperti atlet catur dunia, Bu, dan saya akan membuang pikiran-pikiran negatif saya, Bu. Saya ingin membuka diri dan berteman agar saya menjadi orang yang percaya diri, Bu. Apa yang Daniel lakukan sehingga membuat Daniel bisa percaya diri? Saya nggak suka kalau banyak memiliki teman, Bu, baik itu di kelas, di sekolah, serta di lingkungan keluarga dan gereja, Bu. Karena sebenarnya ukuran fisik tidak membatasi seseorang untuk bisa maju, Bu, dan bermimpi untuk meraih masa depan yang sukses, Bu. Saya menyemangati diri saya sendiri. Saya bisa jadi orang sukses dan saya percaya bahwa suatu saat nanti saya akan menjadi orang yang sukses juga, Bu. Kira-kira Daniel bisa menyimpulkan hasil konseling kita hari ini? Kesimpulan yang bisa saya dapatkan, Bu, dari awal hingga akhir konseling ini adalah bahwasannya kita harus berpikir positif. Jangan cepat mengambil kesimpulan dan jangan cepat menilai diri sendiri dari satu sisi saja, karena pikiran yang negatif dan pesimis bisa membawa kita ke langkah yang merugikan diri kita sendiri, seperti halnya kurang percaya diri merugikan diri kita sendiri, sehingga tidak bisa maju dan tidak punya banyak teman. Selain menghambat prestasi belajar, juga merugikan diri sendiri, Bu. Baik, Nak. Tolong diisikan lembar asesmen ini ya. Baik, Bu. Sebagai bahan monitoring Ibu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kamu menjalankan pilihan penyelesaian masalah yang kamu hadapi. Silahkan. Iya, Bu. Yang poin saya sampai sekarang berjumlah ini berarti Enggak, itu buat mereka yang melanggar kata tertentu seperti membolos, merokok, itu ada poinnya. yang Iya. melanggar aturan dan Iya. konflik, ya. Daniel bisa melanjutkan yang di bawah lagi. Oke. Buatkan aja poin.
rasanya Daniel sudah cukup yang kopi di atas, boleh juga untuk isi. Saya di bawah ini tertulis, apabila saya mengulangi kesalahan atau perbuatan saya ini maupun melanggar aturan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 4 Palangkaraya, saya siap untuk menerima sanksi. Tidak, soalnya Daniel tidak mau langgar sanksi ini. Daniel bisa isi tanda tangan untuk ya. Setelah itu tolong dibacakan biar ibu mendengar dan Daniel juga tahu apa isi komitmen Daniel sendiri ya. Ini komitmen Daniel ya. Ya, Bu. Surat komitmen yang bertanda tangan di bawah ini, nama peserta didik Daniel Ronaldo Faustian, kelas 10-11, agama Kristen Protestan, tempat tanggal lahir Banyumas 17 November 2008, nomor HP aktif 0813 4969 9897. Alamat lengkap sekarang Jalan Yobos 14, Gang Biru, Blok C2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bikaraya, Kota Palangkaraya. Nama ayah Hasan, nama ibu Yuniati Rahayu, nomor HP-nya 0813 9139 0099. Alamat orang tua sama dengan saya, Jalan Yobos 14, Gang Biru, Blok C2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bikaraya, Kota Palangkaraya. Dengan ini berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan atau perbuatan yang pernah saya lakukan, yaitu pertama, saya tidak akan lagi menyendiri dan menjauh dari teman-teman di kelas. Kedua, saya tidak akan lagi memiliki pikiran-pikiran negatif terhadap diri saya dan orang lain. Yang ketiga, saya tidak akan lagi merasa rendah diri dan minder. Yang keempat, saya tidak akan lagi terlalu takut salah dalam melakukan sesuatu. Yang kelima, saya tidak akan lagi takut maju ke depan dan bicara di depan teman-teman. Komitmen saya untuk memperbaiki kesalahan saya ini yaitu saya akan belajar membuka diri dan belajar bergaul dengan teman-teman yang lain. Saya akan belajar menjadi orang yang lebih percaya diri ke depannya dan tidak lagi terlalu takut salah. Lalu saya akan belajar untuk selalu berpikir positif serta optimis. Demikian komitmen ini saya buat dengan bersungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Membuat komitmen Daniel Ronaldo Faustian. Ini ya, bukan tangan dulu. Ya. Ingat ya nak, itu komitmen Daniel. Dia jangan lagi Daniel ini suka menyendiri, suka menjauh dari teman-teman. Buang pikiran-pikiran negatif Daniel, karena ibu lihat ini kan Daniel aja yang menganggap teman-temannya menjauh. Karena teman-teman Daniel itu baik-baik semua. Benar, Bu. Karena mungkin Daniel masih belum percaya diri, mungkin masih ada rasa minder, ya. Iya, Bu. Baik nak, tolong lembar evaluasi ibu diisi ya, untuk ibu mengetahui keberhasilan atau kepuasan dalam konseling kita, konseling individual yang kita laksanakan hari ini. Tolong diisi ya. Lembar evaluasi itu apa maksudnya? Supaya ibu mengetahui keberhasilan konseling kita hari ini, ya, sebagai bahan evaluasi ibu. Dari isian ini Daniel bisa nanti, apakah Daniel ini sangat puas dengan konseling hari ini, apakah cuman memuaskan atau kurang memuaskan. Silahkan dibaca-baca dulu, baru di checklist apa yang Daniel isi ya. Di lembar ini seperti untuk menilai, iya, penilaian Daniel terhadap konseling kita hari ini ya, sebagai bahan evaluasi ibu. baik. Ya, silakan. Mas bertanya, Bu,
kalau semisal ada guru BK yang mendapatkan hasil evaluasinya kurang memuaskan semua, apa yang akan terjadi? Mungkin ada lagi yang perlu ibu perbaiki dari mungkin dari segi apa nanti untuk konseling kemudiannya lagi. Soalnya kan kita tadi sudah menyepakati waktu 45 menit. Siapa tahu dalam kesepakatan waktu 45 menit ini permasalahan Daniel belum terselesaikan. Jadi untuk yang kemudian misalnya Daniel datang lagi ke ruang BK, evaluasi yang sekarang bisa ibu evaluasi lagi hasil dari yang Daniel sekarang ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas bisa Daniel tanyakan. Ya, Bu, untuk yang nomor 3 ini kesempatan yang diberikan guru BK kepada peserta didik untuk mendapatkan pendapat atau ide itu maksudnya gimana? Misalnya seperti tadi ibu mempersilahkan Daniel cerita, misalnya ada masalah, ada sesuatu yang mengganjal, seperti itu maksudnya. Ya. Bukan tidak harus mendapat cara seperti itu ya, Bu, tapi bisa lewat cerita juga termasuk ya, Bu. Bisa tergantung masalah. Ada juga misalnya dia nggak bisa bertemu tetap muka, bisa lewat WA, chat WA, Messenger juga bisa ya. Iya, Bu. Melalui media sosial juga bisa. Yang penting sifatnya rahasia, tidak dipublikasikan. Ini sudah, Bu. Terima kasih ya nak sudah mengisi lembar evaluasi ibu. Ya, Bu. Ya, sekarang apa yang Daniel rasakan setelah konseling pagi ini? Saya merasa lega sekaligus senang sih, Bu, karena akhirnya saya mengetahui apa penyebab dari permasalahan saya selama ini, Bu. Yaitu kenapa saya minder dan kurang percaya diri, Bu. Ibu juga senang karena Daniel sudah bercerita. Kemudian apakah masih ada hal yang ingin Daniel sampaikan atau yang ingin Daniel ceritakan lagi? Saya rasa sudah cukup aja sih, Bu. Berhubung dengan terbatasnya waktu juga untuk konseling ini, Bu. Baiklah, karena Daniel merasa konseling hari ini sudah cukup sesuai kesepakatan waktu kita tadi. Sebelum kita menutup konseling hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa ya. Ya, Bu. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Daniel, bisa Daniel jalankan untuk pergaulan Daniel sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, bersama teman-teman di luar, atau khususnya di dalam kelas. Baik, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya Dan. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Kalau begitu saya mohon pamit dulu ya, Bu, dan kembali ke kelas. Ya, terima kasih nak. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi, silahkan.